Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama akan disegarkan kembali kehidupan kita oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul yaitu Semakin Giat Menjelang Hari Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu Semakin Giat Menjelang Hari Tuhan. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca Alkitab kita di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sudah kehendak Tuhan bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan untuk selalu berkumpul, untuk selalu bersekutu, untuk selalu beribadah, berdoa bersama-sama. Jadi, ini adalah suatu kehendak Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Jadi beribadah, bersekutu, berkumpul bersama-sama, bukan kehendak manusia, bukan kehendak hamba Tuhan, bukan kehendak pendeta. Tetapi ini adalah suatu kehendak Tuhan bagi gerejanya, bagi jemaat Tuhan. Supaya kehidupan kita ini berkumpul, bersekutu, beribadah, berdoa bersama-sama. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi gereja Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 42, Kisah Rasul 2 ayat 42, di sana dikatakan dalam perikop ini mengatakan cara hidup jemaat yang pertama. Jadi di ayat yang ke-42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehendak Tuhan di dalam umat Tuhan akhir zaman ini. Ya, supaya kita ini selalu berkumpul bersama-sama, bersekutu, beribadah bersama-sama. Nah, dikatakan namun kalau kita melihat ayat 25, ada sebagian jemaat yang mulai meninggalkan persekutuan atau ibadah atau kelompok-kelompok kecil. Kalau zaman sekarang mungkin komsel atau permata. Entah karena mungkin ada sesuatu hal, entah karena bosan, entah karena kesibukan kerja, entah karena apapun itu. Ya. Di ayat 25 ini ada jemaat yang sudah mulai meninggalkan persekutuan ini. Ya, inilah yang coba Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat. Hei jemaat, jangan menjauhkan diri dari persekutuan, dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Jadi meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, ya. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasul Paulus. Perhatikan kata janganlah, artinya ada sesuatu larangan di sana. Berarti ini adalah peringatan yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjauhkan diri dari kelompok-kelompok kecil. Menjauhkan diri dari jam-jam doa kita.
seperti dibiasakan beberapa orang. Jadi meninggalkan ibadah, meninggalkan jam-jam doa, ternyata dimulai dari kebiasaan. Dari kebiasaan yang kecil akhirnya lama-lama menjadi sesuatu yang besar. Kata dibiasakan sendiri mengandung unsur kesadaran diri. Jadi yang dilakukan secara berulang-ulang. Artinya tahu jam-jam ibadah, tahu jam-jam doa, tahu jam-jam bersekutu dengan Tuhan, tahu jam-jam beribadah dengan Tuhan, tapi dengan sengaja menghindar karena mungkin beberapa hal. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena kesibukan yang lain. Apakah bekerja itu salah? Apakah kesibukan itu salah? Tidak semua salah. Yang salah ketika kita ini menggeser waktu yang berharga untuk kita bersekutu, untuk kita saling mendoakan, menggeser waktu-waktu yang penting bersama jemaat Tuhan, menggeser waktu-waktu yang penting bersama Tuhan. Inilah yang salah, inilah yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Bekerja tidak apa-apa. Bertamasya tidak apa-apa, olahraga tidak apa-apa. Tetapi ketika itu sudah mulai menggeser waktu spesial Tuhan bersama saudara, waktu spesial saudara beribadah kepada Tuhan, waktu spesial saudara untuk bersekutu, menguatkan, mendoakan sesama kita. Ini sesuatu yang salah. Ini yang Rasul Paulus coba ingatkan kepada jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan sesuatu yang dapat binasa. Tapi sibuklah dengan sesuatu yang tidak akan binasa. Perbaiki waktu kita bersama Tuhan. Perbaiki waktu kita bersekutu dengan jemaat Tuhan. Karena di sini adalah kekuatan gereja di akhir zaman. Kita saling berdoa, kita sepakat, kita saling berkumpul, kita mendoakan. Kita satu hati, satu roh. Di situ ada kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan. Di mana ada kesatuan, di situ akan ada berkat-berkat Allah yang melimpah akan dicurahkan. Inilah kekuatan gereja di akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mari lakukan ibadah, lakukan doa, lakukan persekutuan. Ya, semakin giat kita lakukan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Karena ini adalah modal, karena ini adalah kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman. Mari berdoa bersama saya pagi hari ini. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami menggantikan Tuhan waktu-waktu yang spesial kami dengan Tuhan. Dengan Tuhan pekerjaan, dengan Tuhan olahraga, dengan apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat kemampuan untuk membagi waktu bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, bawa kami semakin hari semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu limpah atas kami, berkat-Mu limpah atas seluruh sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaan, semuanya diberkati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami melewati hari ini dengan penuh sukacita. Sebab Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh.
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau